6 hours later. Tomorrow, the next day. 2,000 years later. There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Glitter all over the room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang visualisasi dan interpretasi pemodelan distribusi tegangan dalam material. Dalam kehidupan nyata, banyak fenomena dapat dimodelkan dengan fungsi dua peubah, seperti bentuk permukaan tanah, struktur topografi buatan, atau distribusi energi pada bidang. Fungsi f x, y sama dengan x pangkat 4 plus y pangkat 4 dikurangi 2x kuadrat y kuadrat. Ini dapat menggambarkan bentuk permukaan yang memiliki titik plana di pusat 0,0 dan 4 lembah di sekitarnya. Fungsi ini dapat digunakan untuk memvisualisasikan pemodelan distribusi tegangan dalam material. Fungsi ini dipilih karena memiliki bentuk simetri menarik dan dapat digunakan untuk memahami konsep turunan parsial, gradien, serta titik ekstrim dalam konteks nyata. Peta kontur ini dapat dibuat untuk memahami bentuk permukaan untuk mengatur aliran air atau distribusi tanah. Di sini ada gambar grafik dan peta konturnya, di mana grafik fungsi f x, y sama dengan x pangkat 4 plus y pangkat 4 dikurangi 2x kuadrat y kuadrat membentuk permukaan 3 dimensi yang memiliki bentuk yang unik. Permukaan ini memiliki titik minimum di 0,0 dan membentang ke atas di sepanjang sumbu x dan y. Grafik ini dapat divisualisasikan sebagai sebuah permukaan yang memiliki 4 lengan yang menjulur keluar dari titik pusat. Peta ini menunjukkan kurva-kurva yang menghubungkan titik-titik dengan nilai fungsi yang sama. Setiap kurva memiliki tingkat ketinggian yang berbeda-beda pada grafik fungsi. Kurva-kurva yang lebih dekat ke pusat menunjukkan nilai fungsi yang lebih rendah, sedangkan kurva-kurva yang lebih jauh dari pusat menunjukkan nilai fungsi yang lebih tinggi. Peta kontur ini membantu memvisualisasikan bagaimana nilai fungsi berubah seiring dengan perubahan nilai x dan y. Berikut turunan parsial dari fungsi di atas, yaitu turunan parsial terhadap x menjadi 4x pangkat 3 min 4xy kuadrat. Kemudian turunan parsial terhadap y menjadi 4y pangkat 3 min 4x kuadrat y. Selanjutnya adapun gradien dari f x, y fungsi f x, y yaitu 4x pangkat 3 min 4x y kuadrat, 4y pangkat 3 min 4x kuadrat y. Gradien ini diambil dari turunan parsial yang tadi. Selanjutnya ada turunan berarah. Berikut langkah-langkah untuk menemukan turunan berarah. Pertama-tama kita tentukan vektor satuan. Misalkan x0, y0 sama dengan 1,1 dan vektor sama dengan 1,1. Kita evaluasi gradien pada titik x0, y0 sama dengan 1,1. Gradien f 1,1 sama dengan gradien yang tadi itu, kita tinggal ubah bagian x sama y-nya menjadi 1 dan y-nya 1. Hasilnya 0,0. Misalkan vektor 1,1, norma atau panjang dari vektor f sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 2. Vektor v sama dengan vektor v dibagi norma atau panjang dari vektor v sama dengan 1,1 dibagi akar 2 sama dengan 1 per sama dengan 1,1
dibagi akar 2 sama dengan 1 per akar 2, 1 per akar 2. Selanjutnya, hitung hasil kali titik. Kita hitung hasil kali titik antara gradien dan vektor satuan. Adapun rumusnya yaitu turunan berarah F terhadap U sama dengan gradien F dikali dot product dengan vektor satuan U. Sekarang kita tinggal memasukkan hasil dari gradien F serta nilai U. Setelah kita mensubstitusikannya, kita dapat mengoperasikannya. Kemudian kita sederhanakan, maka ketemulah hasil akhirnya yaitu turunan berarah F terhadap U sama dengan 2 akar 2 dikali X pangkat 3 dikurangi XY kuadrat ditambah Y pangkat 3 dikurangi X kuadrat Y. Jadi turunan berarahnya F terhadap U sama dengan 2 akar 2 dikali X pangkat 3 dikurangi XY kuadrat ditambah Y pangkat 3 dikurangi X kuadrat Y. Turunan berarah ini bertujuan mengukur laju perubahan fungsi pada titik tertentu dalam arah tertentu atau didefinisikan oleh vektor satuan. Prosesnya melibatkan perhitungan gradien, mencari vektor satuan dalam arah yang diinginkan, dan menghitung dot product antara gradien dan vektor satuan. Selanjutnya ada titik ekstrim. Langkah-langkah mencari titik ekstrim ada satu, turunan parsial pertama kita dapatkan tadi di awal slide. Selanjutnya ada titik kritis. Kita setel kedua turunan parsial sama dengan 0. Untuk yang pertama, F terhadap X sama dengan turunan parsial F terhadap X. F terhadap X sama dengan 4X pangkat 3 dikurangi 4X Y kuadrat. Kemudian turunan parsial F terhadap Y sama dengan 4Y pangkat 3 dikurangi 4X kuadrat Y. Selanjutnya langkah kedua ada titik Jadi X sama dengan 0 atau X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Y sama dengan 0 atau Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Titik-titik kritisnya adalah 0,0. Semua titik di mana X sama dengan Y. Semua titik di mana X sama dengan negatif Y. Selanjutnya langkah ketiga yaitu mencari turunan parsial kedua. Turunan parsial kedua F terhadap X sama dengan 12X kuadrat min 4Y kuadrat. Dan turunan parsial kedua F terhadap Y sama dengan 12Y kuadrat min 4X kuadrat. Dan turunan parsial campuran dari F terhadap X dan Y adalah sama dengan negatif 8XY. Selanjutnya kita menghitung determinan Hessian. Determinan Hessian dihitung dengan menggunakan rumus D sama dengan turunan parsial kedua dari F terhadap X dengan turunan parsial kedua F terhadap Y dan menurunkan kuadrat dari turunan parsial campuran dari F terhadap X dan Y. Kita menemukan hasil dari determinan Hessian yaitu D sama dengan 96X kuadrat Y kuadrat min 48Y pangkat 4 min 48Y pangkat 4. Selanjutnya evaluasi pada titik kritis. Pada 0,0 nilai 0,0 tinggal kita substitusikan terhadap hasil dari determinan Hessian di atas. Hasilnya sama dengan 0. Karena D sama dengan 0, uji Hessian tidak meyakinkan. Karena uji turunan kedua tidak memberikan informasi yang cukup, kita perlu menganalisis perilaku fungsi di sekitar titik-titik kritis. Perhatikan fungsi dapat kita tulis sebagai fx, y sama dengan x pangkat 4 plus y pangkat 4 min 2x kuadrat y kuadrat sama dengan x kuadrat plus y kuadrat pangkat 2. Karena ini adalah kuadrat dari suatu bilangan real, maka fx, y lebih besar atau sama dengan 0
untuk semua X dan Y. Juga F X, Y sama dengan 0 jika dan hanya jika X pangkat 4 sama dengan Y pangkat 4, yaitu X sama dengan Y atau X sama dengan negatif Y. Titik 0,0 di sekitar titik ini Fx, Y selalu non-negatif dan mencapai nilai minimum 0 di 0,0. Jadi 0,0 adalah titik minimum lokal. Titik X, X dan X, negatif X di sepanjang garis Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X, Fx, Y sama dengan 0. Jadi semua titik di garis ini adalah titik minimum. Jadi titik 0,0 adalah titik minimum lokal. Semua titik di garis Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X adalah titik minimum. Selanjutnya optimasi metode Lagrange. Persamaan yang diberikan yaitu persamaan yang di awal. Kemudian kita asumsikan kendalanya yaitu G X, Y sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan K. Kemudian kita akan menggunakan metode Lagrange yaitu gradien F sama dengan lambda gradien G. Langkah-langkahnya kita akan menghitung gradien terlebih dahulu. Nah, setelah ditemukannya gradien, kemudian kita akan menerapkan metode Lagrange di atas. Kita hanya perlu mensubstitusikan nilai gradien. Kemudian, setelah kita mensubstitusikan nilai dari setiap gradien, kita akan mendapatkan persamaan, yaitu 4x pangkat 3 min 4x y kuadrat sama dengan 2vx. Ini persamaan 1. Persamaan keduanya 4y pangkat 3 min 4x kuadrat y sama dengan 2vy. Dengan kendala x kuadrat plus y kuadrat sama dengan k dan kondisi gradien f sama dengan lambda kali gradien g, jika k sama dengan 0 maka titik kritis adalah 0,0 dan f 0,0 sama dengan 0. Jika K sama dengan lambda per 2, maka titik-titik kritis adalah 0, plus minus akar lambda per 2 dan plus minus akar lambda per 2, 0. Dan nilai fungsi di titik-titik ini adalah lambda kuadrat per 4. Kondisi gradien F sama dengan lambda kali gradien G menunjukkan bahwa pada titik-titik kritis vektor gradien dari F dan G sejajar. Ini berarti bahwa perubahan maksimum dari F dan G terjadi dalam arah yang sama atau berlawanan tergantung pada tanda lambda. Dalam kasus ini, kita menemukan bahwa nilai fungsi F mencapai nilai ekstremum 0 atau lambda kuadrat per 4 pada titik-titik di mana gradien F dan G sejajar dengan kendala yang diberikan. Kesimpulan, fungsi memiliki bentuk permukaan simetris dengan pusat minimum lokal di titik 0,0. Titik ekstrim berupa minimum lokal berada pada 0,0. Gradien dan turunan berarah membantu menentukan arah perubahan tercepat. Dengan metode Lagrange, fungsi dapat dioptimalkan dalam kondisi tertentu. Secara fenomenologis, bentuk ini menyerupai sistem energi potensial atau permukaan elastis yang memiliki keseimbangan stabil di beberapa titik. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.